Bunda tolong jelasin apa sih perbedaan dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dan berapa lama, apa aja makanan yang dipantang. Di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adifa dan Bunda. Terima kasih banyak yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga video-video aku bermanfaat untuk orang banyak ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya terkait asam lambung GERD seperti yang aku alami. Jadi aku itu adalah dispepsia organik karena aku ada radang lambung, selalu lakukan pengecekan, aku endoskopi dan juga USG. Jadi panjang banget perjalanan aku pada saat itu. Aku tuh kena asam lambung GERD anxiety dari tahun 2019. Aku udah ke klinik, ke puskes, ke dokter praktek, sampai ke dokter spesialis penyakit dalam. Jadi yang aku hitung-hitung itu adalah sudah 6 orang dokter lah ya yang nanganin aku sampai dengan aku sembuh total. Makanya aku berani share ke kalian berdasarkan pengalaman dan juga memberikan beberapa tips yang aku lakukan yang membantu aku pada saat itu ya, yang mempercepat proses penyembuhan aku. Nah teman-teman, kemarin ada yang nanya ya, Bun tolong jelasin dong dispepsia organik dan dispepsia fungsional itu bedanya apa. Ini sebelumnya juga sudah ada videonya, tapi aku bakal bahas lagi ya. Dispepsia organik itu apa sih? Jadi untuk pejuang asam lambung itu yang mengetahui kita itu dispepsia organik dan dispepsia fungsional itu sebenarnya hanya dokter yang merawat kita atau yang melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan kita. Seperti aku nih ya, aku tuh udah USG, udah endoskopi dan keluarlah hasilnya aku itu adalah dispepsia organik. Nah, dispepsia organik ini biasanya disebabkan karena dari pola makan ya. Polanya ini bukan saja menunya tapi waktu-waktu makannya. Biasanya kita menunda-nunda pola makan. Nah, jadi dispepsia organik ini adalah jika kita sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam atau oleh ahlinya, ditemukan adanya luka misalnya, ada radang, ada tukak, ada batu dan lain sebagainya. Itu namanya adalah dispepsia organik. Dan yang memutuskan hal tersebut atau yang bisa menyimpulkan hal tersebut adalah hanya dokter, bukan aku dan bukan motivator yang lain ya. Jadi hanya dokter. Jadi aku selalu menyarankan tolong periksakan ke dokter agar kita mengetahui. Nah Bun, selain endoskopi bisa nggak sih kita ketahuan dispepsia organik atau dispepsia yang fungsional? Ya menurut aku sih nggak bisa, karena yang mengetahui itu adalah setelah dilakukan pengecekan, karena dokter itu memiliki alatnya ya. Kalau kita menerka-nerka itu susah, karena banyak yang komen, Bun sensasi aku hampir sama dengan Bunda, kayaknya aku dispepsia organik juga deh. Belum tentu ya, karena yang memutuskan itu adalah hanya dokter spesialis penyakit dalam yang sudah melakukan pemeriksaan baik endoskopi ataupun USG. Seperti itu ya, semoga jelas. Kemudian dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional itu adalah kita misalnya sudah dilakukan pemeriksaan, pengecekan lebih lanjut oleh dokter spesialis penyakit dalam, meskipun berjuta, beribu-ribu sensasi yang kita alami, ternyata tidak ditemukannya adanya luka, tidak ada radang, tidak ada tukak, atau semuanya itu normal. Itu namanya adalah dispepsia fungsional ya. Lagi-lagi itu yang memutuskan atau yang memberi kesimpulan adalah hanya dokter yang sudah melakukan pemeriksaan dengan alat-alatnya dia ya, karena aku nggak tahu itu namanya alat apa. Kebetulan aku juga pada saat itu sudah endoskopi dan sudah USG. Makanya untuk memastikan periksalah ke dokter. Bun aku takut Bun, nanti takutnya ada ini ada ini. Ya menurut aku nih ya pribadi, aku juga itu dulu paling takut sama namanya dokter, paling takut sama namanya rumah sakit, takut periksa, aduh aku takut divonis sakit ini, sakit bla 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 dan lain sebagainya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau tidak dilakukan pengecekan sedini mungkin, dibiarin nanti makin parah kan, gimana pengobatannya? Aku tuh kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang sampai dengan detik ini takut melakukan pemeriksaan, tetap menahan rasa sakit, ya dirubah ya mindsetnya. Itu sih saran dari aku. Ya biar kalian nggak menyesal, karena banyak ya kadang udah bertahun-tahun nggak mau periksa, takut Bun, takut divonis ini itu. Jadi saran aku periksakan aja, nggak ada salahnya. Karena kalau misalnya kita sudah ketahuan nih, misalnya ada radang atau misalnya dispepsia fungsional dan organik, dokter itu akan lebih fokus untuk melakukan pengobatannya.
Kayak aku kan kemarin, aku itu dispepsia organik, ada radang, ada gastritis. Jadi dokter benar-benar fokus untuk ke hasil diagnosa itu. Kalau misalnya obat aku nggak cocok, aku bilang, dok aku nggak cocok sama ini, jadi diganti lagi. Jadi menurut aku sih lebih enak dan juga kita lega. Alhamdulillah, ternyata lambung aku nggak apa-apa. Aku tuh gastritis, ada radang sedikit, tapi kata dokter masih bisa ditangani. Alhamdulillahnya sih ya. Jadi menurut aku jangan dibiarin sampai parah, periksakan sekarang ya. Jadi mindsetnya itu dirubah, periksakan sekarang, jangan pernah takut. Dan camkan di pikiran kalian, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau kita mau berusaha, mau ikhtiar, mau berdoa, pasti Allah berikan jalan kok ya. Pasti Allah ngasih solusinya. Jadi kalian jangan pernah takut. Kalian tidak sendirian kok ya. Banyak yang ada di posisi kalian. Seperti itu ya. Dan juga agar kalau misalnya sudah melakukan pengecekan ini, sudah ketahuan hasilnya, agar makanannya juga dipantang. Karena kemarin itu, Bun, kok apa-apa dipantang sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, karena memang hasil aku udah ketahuan. Jadi memang aku harus benar-benar menjaga pola makan aku. Jadi asam lambung GERD ini, anxiety ini mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, untuk disiplin waktu makan, supaya segala-galanya itu harus disiplin. Pikirannya juga nggak boleh berlebihan, kita memikirkan hal yang positif. Karena puncaknya ya, atau pusatnya penyakit itu juga dari pikiran. Meskipun kita makan banyak, kita udah atur pola makan, tapi kalau pikiran kita masih nggak tenang, pikiran kita masih kemana-mana, itu adalah biangnya penyakit. Penyakit itu semuanya dari pikiran. Jadi menurut aku, selain kita konsumsi obat-obatan, juga harus menerapkan pola hidup sehat. Dan juga jangan lupa olahraga. Mudah-mudahan udah sembuh nih, aku udah sembuh, Bun, alhamdulillah, tapi makan sembarang, nggak olahraga, itu juga salah ya. Jadi kalian yang masih berjuang, jangan pernah takut, periksakan ke dokter. Dan juga banyak yang nanya di sini nggak bisa tahu pakai BPJS. Jadi bisa kok ya. Kalau aku sih kemarin tuh full pakai BPJS, jadi aku tidak mengeluarkan uang sepersen pun ya untuk proses endoskopi aku dan juga USG, semuanya di cover BPJS. Yang kemarin itu hanya bayar swab ya, antigen suami aku, karena dia mendampingi aku pada saat aku endoskopi. Selebihnya aku free, dapat makan juga, dapat minum juga setelah endoskopi. Alhamdulillah sih semuanya lancar. Makanya kalau kalian yang mau endoskopi, mau USG, bulatkan niat kalian. Jangan pernah takut ya. Nggak ada yang bahaya, semuanya baik-baik aja. Jadi kalau endoskopi pakai BPJS itu, kita itu dibiusnya lokal, nggak total ya. Karena itulah yang di cover BPJS saat ini. Jadi seperti itu adalah untuk perbedaan dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Semoga yang bertanya sudah menonton video ini ya dan terjawab. Jika masih kurang jelas, nanti bisa komentar di bawah. Aku bakal jelasin lagi sesuai dengan pengetahuan aku, sesuai dengan pengalaman, dan juga sesuai dengan kemampuan aku. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda agar aku makin semangat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!